Ya, baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan lagi untuk pertemuan kita. Sebelumnya Pak Ari tanya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat kita semua. Ya, mengawali pembelajaran kita seperti biasa, kita awali dengan menyanyikan lagu wajib nasional sebagai tuntutan menjadi profil pelajar Pancasila. Silakan berdiri, anak sekalian. Ya, kita mulai ya seperti biasanya menyanyikan lagu wajib nasional. Dimulai. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Baik, anak-anak sekalian, ada yang tidak masuk ke hari ini? Masuk semua ya, berarti tidak ada yang apa ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan pembelajaran baik di minggu ini maupun minggu berikutnya dalam keadaan dan walafiat semuanya ya. Baik, untuk mengawali merintes pertemuan kita pada hari ini Pak Ari punya sedikit permainan ice break ya dalam rangka motivasi kalian dari kelas untuk belajar. Nah, kita mulai ya. Coba pilih. Ya. Hujan. Ya. Hujan deras. Ya. Petir. Tadi udah baca ya. Oke, sekarang kita balik. Gantian ya. Gantian ya. Berikutnya ini Pak Ari mau menyampaikan tujuan ya pembelajaran kita. Kita langsung masuk ke materi ya. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya, setelah minggu kemarin kita sudah bertemu di bab tentang pernikahan di dalam Islam. Tapi pertemuan pertama yaitu tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Hari ini kita lanjutkan bab yang berikutnya, subbab berikutnya yaitu tentang dalil-dalil dalam pernikahan di dalam Islam. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasar syariat Islam. Yang kedua menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian yang ketiga menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Ya, ini barusan tentang tujuan dari pembelajaran kita ya teman sekalian. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini ada mengamati gambar. Ya, mengamati gambar. Mengamati gambar ini di sini disajikan dua buah gambar. Yang pertama di situ apa itu menuju keluarga sakinah dan yang kedua apa nih ya? Nah, ini coba siapa yang tahu di antara kalian ini ketika kalian sudah mengamati gambar tentang pernikahan ini, dua gambar ini kira-kira menjelaskan, menggambarkan tentang apa sih, ada yang tahu? Gambar yang pertama dulu, siapa yang tahu? Iya, si Dinda, silakan. Oh iya, pernikahan itu tujuannya menuju keluarga yang sakinah. Sakinah itu apa ya? Iya, yang disebut sakinah itu tentram dan bahagia. Jadi pernikahan itu bisa dikatakan sukses, ya bisa dikatakan berhasil. Kita apabila tercipta ketentraman dan kebahagiaan. Oke, itu ya. Kemudian silakan kalian sekarang buka buku paket kalian. Ya, kita lanjutkan ke literasi. Baca halaman 120. Ya, maaf, tadi salah. 120 sudah. Ya, itu dibaca tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang pernikahan. Silakan.
misalnya kalian kurang jelas, nanti bisa dikomunikasikan dengan Pak Ali. Ya anak-anak, sudah ya, untuk literasi sudah belum bahasanya? Sudah literasi sudah. Sekarang kita coba mengamati dilihat di slide yang ada di depan, itu tentang video ya, pembelajaran pernikahan di dalam Islam. Kalian amati, kalian lihat ya. Mohon ketenangannya karena kita pakai sound alami ya, dari laptop ya. Kita mulai ya. Nanti kalian sudah menyaksikan video pembelajaran, kalian juga sudah belajar tadi membaca lewat literasi, dan sekarang saatnya kita tanya jawab ya terkait dengan materi pada pagi hari ini. Coba nanti siapa yang tahu di antara kalian terkait materi kita ini tolong dijawab gitu ya, tolong dijawab. Yang pertama ya, pertanyaannya coba ada tahu tidak di antara kalian contoh dalil ya, karena kita ini materinya dalil, contoh dalil tentang pernikahan yang berasal dari Al-Quran. Ada yang tahu? Silakan tunjuk tangan kalau ya, silakan. Yang bisa. Surat Ar-Rum ayat 21. Ada yang lain? Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan ya materi kita pada pagi hari ini. Setelah kita tadi sudah tanya jawab ya, agak sedikit gitu ya. Ini kita lanjutkan ke diskusi. Nah, diskusinya kita masih sama memakai metode number head together seperti minggu yang lalu ya, NHT. Prosedurnya masih sama, kita masih kan ya prosedurnya ya. Jadi Pak Ali sajikan untuk materi diskusi pada hari ini 3 ini. Kemudian nanti kalian mengambil nomor yang sudah Pak Ali sediakan. Kemudian membentuk kelompok sendiri senyaman kalian dengan kelompoknya yang mana. Jadi Pak Ali tidak menentukan ya, kalian nyaman yang di kelompok yang mana, silakan membentuk kelompok sendiri-sendiri. Masing-masing kelompok harus ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 yang dia kenakan di kepalanya. Kemudian diskusikan apa yang menjadi persoalan yang kita bahas pada pagi hari ini. Kemudian nanti dipresentasikan, kalau sudah selesai diskusinya, dipresentasikan ke depan ya, dipresentasikan ke depan.
Jelas ya? Sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Coba perhatikan. Akhir-akhir ini banyak fenomena perilaku tidak bermoral ya, atau amoral yang dilakukan oleh sebagian orang atas nama pernikahan, yaitu nikah sesama jenis LGBTQ plus ya. LGBT lesbian, gay, ya, kemudian biseksual, transgender dan queer. Sekarang ditambah ya dan queer ya. Queer itu penyuka semuanya, bukan hanya. Oke, silakan. Geser tentunya nggak apa-apa. Supaya bisa nanti berkomunikasi ya. Kelihatan ya pertanyaannya ya? Ya, ada di depan itu tentang LGBTQ. Silakan cari sumber diskusi dari mana aja, boleh ya. Mau dari buku boleh, mau dari internet boleh ya, yang menjelaskan tentang ini. Ya, supaya nanti bisa lebih hidup diskusi kita, ya. Monggo. Presentasinya dipresentasikan ya per kelompoknya ya. Monggo dimulai dari siapa dulu? Berikan tanggapan kelompok kalian terhadap fenomena LGBTQ tersebut. Jawab. Menurut kelompok kami, LGBTQ adalah hal yang sangat salah dan bertentangan dengan agama. Karena yang kita tahu, Tuhan menciptakan manusia berpasangan, bukan laki-laki dengan laki-laki ataupun sebaliknya. Di dalam Al-Quran pun tidak pula disalahkan dan disamakan hubungan antara sesama manusia yang sejenis atau laki-laki dengan laki-laki atau sebaliknya. Dan di kitab-kitab agama lain pun tentu saja itu dilarang. Ya, itu tanggapan kelompok satu. Rindos ya. Ya, jadi itu larangan agama kata kelompok satu tadi ya, bahwa Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan laki-laki dengan perempuan. Adam dengan Hawa ya, bukan Adam dengan Asep ya. Itu jadi itu takdirulahnya gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian kelompok selanjutnya, silakan. Memberikan tanggapan kelompok kalian terhadap fenomena LGBTQ tersebut. Menurut kelompok kami, fenomena LGBTQ ini perbuatan yang tidak benar. Karena bagaimanapun Allah telah menciptakan kita dan tidak berani dan berbuat. Jadi, itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 221 yang mengandung arti, dan janganlah kamu menikah wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mungkin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia Masing-masing kelompok dengan menggunakan metode NHT ya setidaknya sudah cukup bisa memecahkan persoalan ya dari 3 persoalan yang disajikan di depan terkait dengan LGBTQ dan nikah beda agama. Nah, untuk selanjutnya ini Pak Ari akan membagikan LKPD ya, lembar kerja peserta didik kepada kalian. Nanti LKPD ini dikerjakan ya, LKPD ini dikerjakan oleh masing-masing dari kalian. Silakan ya, dilihat LKPD-nya. Boleh kembali ke kerjanya masing-masing ya. Oke.
dalil pernikahan di dalam Islam. Kita simpulkan ya sekarang pertemuan kita kali ini. Nah ini kira-kira kalau bisa kalian tarik kesimpulan ya dari yang tadi telah kita pelajari, ini apa kira-kira? Kesimpulan apa yang bisa kalian tarik, kalian ambil dari pembelajaran kita hari ini? Yang satu kan? Salah satu. Mulai ya boleh. Ya. Boleh. Kemudian ada yang lain? Siapa? Boleh, oke, ini kan. Punya hadisnya? Namanya lembar kerja penilaian ya, bukan KBG, lembar kerja penilaian ini nanti kalian kerjakan di rumah, ada penilaian diri, kemudian ada penilaian antar teman. Jadi ya penilaian antar teman. Saya bagikan satu persatu ini buat tugas dibaca, kemudian nanti diisi di rumah, kemudian dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang ya. Intinya itu adalah menilai diri kalian sendiri dan menilai teman sejawat kalian, bisa teman sebangku atau yang lain, nanti silahkan koordinasi ya. Enaknya teman sebangku saja. Saya sampaikan kepada kalian untuk pertemuan yang datang ya. Ini kita akan membahas tentang hikmah dibalik ketentuan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Mudah-mudahan kita masih bisa dipertemukan kembali ya. Dan sehat walafiat semuanya kita bisa belajar untuk